Selamat pagi. Pagi. Oke, kali ini kita akan melakukan week session di week 1 Agustus 2024 ya. Langsung aja dari komitmen minggu lalunya Umu. Bagaimana Umu? Untuk Parma sudah dilakukan full update dan Udah clear berarti. Oke, lanjut ayo. Kalau misalnya sekarang untuk terkait reject 2023 minggu ini sudah clear. Kemudian untuk 2024 itu sementara rekap dan proses untuk beberapa sudah signifikan juga Pak. Oke. Puji? Yang pembayaran untuk sublease beberapa sudah diajukan, sisa 2 yang belum Pak, yang masih yang open kemarin. Yang Lina sama Aditya. Melina. Iya. Yang masih reject. Apanya? Yang masih open apa? Overload. Aditya yang Pak ya. Oke, lanjut. Ya. Kalau pada Juli masih ada 2 toko yang belum tertagihkan. Ya. Kemarin ditagihkan cuma ownernya dari jadi tidak terbayar. Oke, karena nggak ketemu owner ya. Tolong follow up terus nanti ya. Nanti Keesokan lalu terkait dengan pendinginan potongan retur yang masih pening itu Hero Ratulan sama Giant Aludin yang diurus Pak Kris lama tapi tidak berhasil, terus minta tolong ke talismannya untuk diurus ke sana. Sudah 3 hari diurus, Pia 2 yang sudah clear, 1 Hero yang masih pending, ini sempat barangnya jadi belum. Terus yang Hero Giant Aludin masih 2 pending, disuruh datang lagi besok. Terus yang Alpamidi ini belum clear, yang lama sudah di email juga sih Sabda. Alfamart yang lama-lama yang kemarin sudah clear, tapi yang terbaru lagi pengaturnya Midi dan Alfamart banyak sih, nanti di mulai ke Sabda biar bisa dipercepat prosesnya karena itu potensi COD bulan ini. oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Apa aja yang belum pending? masih pending Hero Berapa juta? Ini Giant. berapa juta? Berapa juta ya? Returnya Giant sekitar 300.000. Oke. Kalau Giant Aludin sekitar kurang lebih 500.000. Kalau kecil sih Alfamart yang Alfamidi yang returnya banyak Pak. Ya. Terus Tapi next kalau penjelasan itu ya, poin-poin itu ya, outlet ini masih pending segini, alasannya kenapa, ini segini, sebut semua itu. Biar yang mendengarkan itu apa itu cepet nangkep. Gitu ya. ya, Oke. Lanjut. Di admin klaim mengenai ADN reject Pak, ada 5 prinsipal. Yang pertama Kindred sudah clear yang listing, Oke. yang barunya discontinue. Terus yang kedua Quaker yang sudah close budget itu belum ada penyelesaiannya. Saya juga email berapa kali email Pak Mahendra cuma tidak direspon. Close budget ya. Iya, Ya. itu dia listing 2023 Pak, cuma Ya. di close budgetnya gitu. Terus yang ketiga Yoke yang over budget itu belum ada juga penyelesaiannya. Yang saya mau nanti follow up ke Pak Wahyu langsung ada di atas. Terus yang keempat Martina Berto juga listing itu di listing tapi tidak ada surat promonya, jadi baru mau dibuatkan surat promo katanya Pak Arfan. Ya. Itu komplain semua ya berarti ya. Tolong email lagi hari ini ya. Iya. Mumpung sekarang masih tanggal 14 Pak. Iya. Disamerikan ya, Iya. yang pendingan komplain itu. Jangan satu-satu ya men ya. Iya. Lanjut. Ya. Untuk retur reject 2003 sudah clear, 2004 sementara on proses dan ada beberapa yang sementara saya proses untuk upload Pak. Ya. Berarti 2023 udah clear semua ya, baik CAM baik DC, tinggal 2024 yang memang masih on progress ya. Terutama tolong clearkan yang memang udah lama-lama sekali, yaitu dari yang bulan Januari 2024 ya. Fokus kanan. Ya. Oke, kita lanjut ke ini ya, hasil perform airdisk kita. Untuk airdisk kita di minggu ini ya seperti minggu-minggu awal bulan-bulan seperti biasanya ya, itu masih tinggi sekali. Kalau airdisk yang diisi masih di angka 16,4, yang CAM 48,5, yang subdisk 40,9 ya, karena memang masih ada plan bayar lagi dan memang masih pricing sales-nya belum maksimal, masih di week 1 ya, dan semoga week akhir bisa nutupin semua nanti. Kita lanjut ke hasil scoreboard, Vian. Week 1 untuk yang week 1 itu kemarin proses menggunakan faktur Kenkaso tidak masuk karena itu apa? Ini yang Closing pajak. bukan Bukan. pajak, yang
tambah hari untuk closing Pak tanggal 1. Jadi kan ada beberapa yang mundur dari saya. Oh, mundur closing, ya. Gitu ya. Jadi belum bisa ya? Belum bisa terhambat. Karena pajaknya kan belum. Iya. Iya kan? Betul nggak? Karena belum open pajak atau mundur closing? Closing ya Pak, karena kan closingnya belum. Jadi pada saat saya mau ke inkaso itu agak lambat karena yang lainnya dulu saya kerjakan sebelum closing, karena kan ada beberapa yang nggak bisa saya proses kalau belum saya closing. Oke. Lanjut, Fadli. Diklaim melengkapi dokumen dan hak dari tanggal potong itu masuk. Hijau ya. Iya. Nanti Inkaso proses tekan faktor sama faktor menghapus duluan. Ini belum hijau. Ya, kemarin ada beberapa yang dikembalikan ke administrasi karena selisih harga. Ya sih yang namanya yang selisih harga yang dikembalikan ke administrasi Pak. Yang lainnya sih April 1 dari tukar faktur sesuai jadwal tukar faktur. oke. Jadi ada merah karena selisih harga. Oke, dikembalikan ke administrasi. Ya, jadi nggak bisa tukar faktur kan masih merah kan. Oke, lanjut ke Nia. Oh, nggak masuk yang kemarin. Lanjut, Uci. Di DC sendiri untuk faktur kode yang sampai closing kemarin di kode itu sudah clear semua di masa pembayaran minggu pertama kemarin, terakhir pembayaran tanggal 9. Terus untuk di submit sendiri yang masuk kode bulan ini Bukan hasil scoreboard. proses roping dan konfirmasi gagal bayar maupun pending bayar ke BP2 Masuk, hijau ya. Ayo. Faktur PO kalau sistem Infocom 100%, sedangkan proses faktur ke inkaso maksimal H+1 itu tidak 100% karena memang ada beberapa yang dikembalikan sehingga harus saya proses kembali di sistem. Oke, lanjut. Untuk Parma melakukan konfirmasi dan membagi tagihan sesuai PJP hijau Pak. Oke, thank you untuk yang udah hijau. Yang masuk merah tolong dikejar lagi ya. Untuk minggu depan tolong dihijaukan semua. Lanjut ke umum untuk next commitment. Komitmennya konsisten untuk melakukan konfirmasi Pak. Konsisten apa? Melakukan konfirmasi. Konfirmasi apa? Tagihan. Tagihan apa yang? Kerugian. Oke. Lanjut ke Ayu. Masih di reto reject khususnya untuk 2024 ini mengejar sekarang itu udah grosir Ya. karena kan sudah ada juga email dari Ibu Mediana, jadi itu disambung direkap. Kemudian yang terbaru ada update terbaru katanya informasi dari salesnya juga itu sudah dikonfirmasi ke farmer tapi masih selisih untuk produk kupu-kupu 45 gram baking powder itu masih selisih sampai sekarang. Sudah diinfo ke PA juga kan? Sudah Tapi tetap nggak ada ini. nggak ada Nggak balasan, ada update ya. nggak ada feedback juga. Untuk ASC sama ESA? Sudah ditahu. ASC udah kesana nanya ini dulu. ASC belum Kan ada. udah ada emailnya kan? Sudah ada email, sudah dikonfirmasi juga sama Pak Agung. Cuma dari akunnya yang belum jalan. Iya, SR-nya juga sudah konfirmasi ke sana karena biasanya memang SR yang update ke outlet. Berarti memang outletnya yang agak ini ya, Iya, yang agak apa itu? Informasi terakhirnya sih Apa tadi ya? pagi Nggak aware gitu ya? sudah di email ke HO-nya sih Pak. Terakhir tadi pagi. Oke. Itu kan untuk yang belum ini ya, belum terjadi invoice ya. Iya. Kalau yang betul. serah terima faktur itu Yang terus sudah dikembalikan itu nggak bisa dikembalikan. kelihatan dari awal kalau ada selisih harga. Seharusnya iya kelihatan sih Pak, cuman ada yang terlewat, biasanya kan ada yang terlewat, entahkah itu selisih harga atau bukan quantity POD, biasanya begitu. Kalau selisih harga sih maksimal 2 ya kembali. Biasanya sih Pak itu karena bukan selisih harga, itu biasa selisih diskon. Selisih diskon itu kan kita pakai diskon nasional. Tes diskon nasional itu kan biasa ada cabang lain yang buka diskon-diskonnya sehingga itu harus diproses ulang lagi kalau ada yang cabang lain yang setting ulang lagi di sistem, jadi itu harus di custis ulang lagi kalau di saya.
supaya bisa ikut itu diskonnya. Jadi awalnya udah benar. Iya, awalnya sudah benar, tapi biasa saat di invoice berubah. saat di invoice atau diproses itu biasa ada cabang lain ya berubah karena ada yang ubah-ubah di sistem. Kan nggak boleh cabang berubah itu. Nah, itu dia seharusnya begitu Pak, seharusnya. Tapi biasa Oke. mungkin mereka tidak pakai diskon tapi di cabang lain kena diskon, jadi itu nih. Ya udah, lanjut ke Uci. Contohnya yang potensi OD untuk subdis maupun agen yang dinaksui Pak. Ya. Infonya tanggal 15 bagi pembayarannya, masuk dan lagi cuti diinfokan kembali untuk kalau sudah membayarkan. Oke. Nia. Untuk next komitmennya tetap konfirmasi faktur agar tagihan yang OD sebelumnya terbayarkan. Oke. Nanti. Berdasarkan komitmennya yang pendidikan potongan rekap tadi di follow up minggu ini, dimaksimalkan minggu ini, semoga bisa clear semua yang pendidikan rekap tadi, yang error login sama error ulangi sama potongan ini. Terus tambahannya untuk yang potensi OD terpol belum ada tanda ada pembayaran. Ya. Tapi infonya kayaknya tanggal 19 kan. Infonya loh ya. Semoga loh ya. Infonya begitu. Terus tambahan lagi untuk komitmen Inkasukam 2 bulan ini di TF hancur ya. Belum capai target. Kalau Agustus ini ada perbaikan lah yang seperti saya brief minggu lalu ya. Yang saya panggil sampai ke kapal gudang juga ya kan. Tolong benar-benar dipantau, proaktif masing-masing PSC saling apa ya? Ya proaktif dan follow up lah. Ketika seharusnya faktur dan kelengkapannya kalian terima hari ini, tapi sampai jam segini belum terima, follow up lah. WA ada, email ada, ya. Jangan japri. Aku nggak tahu nanti. Ya. Lanjut. Berarti Untuk di admin claim mengenai dan reject nanti saya follow up lagi Pak. Nanti saya ingat sebentar. Terus mengenai NPK Samdis yang itu yang mau direvisi faktur pajaknya mau di follow up. Oke, lanjut. Via. Untuk record reject 2024 hari ini ada beberapa yang saya akan post untuk proses upload. Kemudian ada case baru lagi yang KTP itu. Ya, KTP. Ya, itu dari yang gabungan itu yang kemarin GT itu ada 316 yang Ya. reject. Sekarang sisa 241 dan masih banyak lagi yang harus saya rubah. Nah, cara menyelesaikanmu gimana? Saya rubah satu persatu di SDM 1 Dari data mana? ya. Dari data mana? Data yang masih menggantung di SDT 202. Jadi kalau yang sudah terapprove itu saya upload masuk ke Tira, jadi yang sisanya itu yang saya cek lagi. Kan ada sisanya jadi di Tira ada 241, di host to host juga 241. Oke, bukannya itu karena perbedaan nick dan NPO itu ya? Nick namanya juga itu Pak berpengaruh. Kadang nama di nicknya itu biasa beda, jadi itu yang harus dirubah. Saya juga ada beberapa saya sudah rubah dengan namanya tapi tetap ter-reject, dan itu kayaknya harus lagi diinfokan ke salesnya untuk diberitakan ke outletnya. Ya, betul. Jadi begini, atas outlet yang dimaksud tadi itu koordinasi dengan SR sama ASC juga. Nanti kalau ketika SR-nya visit bisa mintakan data yang terbaru ya. Soft copy-nya kan lebih enak ya kan, lebih valid lah ya apa yang tercantum di soft copy ya kan. Kan walaupun nggak nunggu dia visit kan bisa BPON ya kan, BWA dikirimnya ya. Kasih aja listnya ke mereka, dibagi ke SR biar cepat ya. Andai kata 200 outlet ya, SR kita ada 6 atau 8 ya bagi itu aja. Iya, karena kan ada beberapa juga yang dari Parma termasuk. Ya Parma Parma juga. itu yang banyak itu kalau di Parma itu yang dari Bon itu. Ya, karena data Boni hancur-hancuran. Aku udah minta ke Pak Mail kan awal-awal itu, yang baru-baru inilah yang kita baru sek Boni kan karena Sabdis udah nggak ada ya kan. Aku cek semua SDM satunya nggak ada yang bagus dan lain-lain masuk datanya. Sekitar 100 lebih kayaknya. Itu baru 100, total datanya kan 700 kemarin ada tuh. Aku cek alamatnya juga nggak lengkap. Itu bukan hanya yang Parma semua itu.
koordinatnya juga nggak lengkap, nggak bagus. Ada yang ke benua Amerika, benua Eropa, aku cek di Google Map. Udah lah, itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Tolong ini ya semangatnya, awarenessnya juga ya, proaktifnya tetap dipertahankan, tetap ditingkatin ya. Terus ketika ada case-case apa, tolong ini ya, yang masih menjadi ini apa, catatan diaku sendiri. Ketika ada case masih belum terlalu speed up lah, tolong benar-benar proaktif di speed up ya penyelesaiannya, jangan ditunda-tunda. Maksudnya juga jangan nunggu aku tanya, aku tegur lagi baru di follow up lagi ya. Oke, itu aja. Tetap semangat dan semoga sampai closing ini kita hijau. Semangat pagi. Pagi.